sempurna dan menafikan adanya sifat basyariah. Nggak boleh salah, nggak boleh kalah, nggak boleh diomelin diri, nggak boleh dimaki-maki orang, nggak boleh. Jadi akibatnya tidak tahu lagi. Kenapa? Atau muwafiq laha ala wajhil kamalil kamil, atau sesuai sisi kesempurnaan yang sempurna yang dia pandang itu. Hatta law ra'aita minhu nuqsanan masaqat kibaru indah. Sehingga ketika dia melihat dari seorang wali itu kurang, ya, saqat kibaru indah, jatuh penghargaan dan penghormatannya. Ya sahabat begini, ada standar yang itu. Ini ketemu wali itu di dalam ruh, dibungkus sama jasad. Anaknya nyebut bapak, bininya nyebut monyet. Itu kalau malam kecakar keteker ada yang monyet. Adiknya nyebut abang, ponakannya nyebut mama, cucunya nyebut engkau. Dan itu adalah jasad. Kenal rohaninya orang. Begitu ditegur, kamu ada. Nah, maka tidak akan ketemu wilayah, ketemu. Kayak kita ngaji sama orang, kita bilang nih, toh, ini salah, bukan pak, kalau saya gini. Dalam saya sama anak dalam hati katakan dulu mungkin gua gua pecat enggak. Nah ini seperti itu juga nggak melihat. Makanya waktu kita baca kemarin kitab itu, ada seorang khalifah ziarah kepada Abi Yazid Bistami kan, lalu nanya, siapa yang pernah ketemu ngaji ini sebelum saya ziarah? Ada laki-laki itu katanya. Coba satu saja, apa yang pernah kau dengar dari dia? Oh iya, Abi Yazid pernah berkata, la wa'ani lam yahdid benar. Siapa yang pernah melihat aku gak bakal kesentuh api neraka. Marah Khalifah itu. Apa kata beliau? Abu Jahal tiap hari melihat Nabi dibakar. Lalu laki-laki itu jawabnya, Abu Jahal melihat yatim Abi Thalib, walakin Abu Bakar ra'a Rasulullah Nabi Allah. Abu Jahal melihatnya itu bocah yatim yang diurus sama Abi Thalib. Tapi Sayyidina Abu Bakar melihatnya Rasulullah, Nabi Allah. Begitu juga kepada wilayah. Kan yang menghalangi jasa, dan ada pangkat-pangkat jasa, nggak bakal mentaat kehadiran wali. Ada hijab yang menghalangi. Makanya dia dulu ngomel itu adanya kan, marah aku di kota al-Madan, kira diuji tembus, ternyata tidak. Itu masalah. Dari di mana-mana terjadi. Kayak kita ngaji sama abang digebuk, ya saya lagi kecil digebuk sama abang saya ngaji, kenapa? Kena nonton. Ya. Jangan sebenarnya jadi ibu nonton, family itu saya nanggung. Kamu gitu keponakan, wah ini kebukuan. Dikiranya itu menjadi syafaat. Nabi pernah berkata, ya Fatimah, ya Ali, ya Ja'far, An-nasu ya'tuna bi amalihim antum ta'tuna bi ajsadikum nahana lan ukhriya anhu syai'an. Tubuh saya ini gak berguna apa-apa.
Lau Fatimah binti Muhammad sarakat laqata tu biadi. Kalau anakku mencuri, aku yang potong tangan. Tidak ada ilmu dan ma'rifah. Jika ada hijabi, maka tidak ada. Nah maka wajadnahum qad na'rifu, mungkin orang jumpa dapat tapi tidak kenal. Apalagi wali menurut paham dia. Kalau dia wali mesti amal dua baik, kalau enggak bukan wali. Apalagi dia kacau. Ya. Karena dia merasa dirinya hebat. Kalau dia wali tahu kehebatan gua. Bahkan semakin wali itu merendahkan, berarti semakin tahu kenapa? Karena itu kabur. Itu juga salah satu kenapa mereka tidak jumpa wali. Wa huwa al-muqtadi li suquti ahli al-ikhtisas min 'aini aktsar al-'amah. Itulah sebabnya kenapa orang-orang yang mempunyai kekhususan di sisi Allah, itu wilayah, itu dipandang rendah oleh kebanyakan orang. Karena terlalu tinggi memberikan standar itu. Wa ahli istirahat, dan ahli istirahat, ahli istirahatnya ulama-ulama yang melihat memahami agama itu tulisan saja, itu ahli istirahat dan tidak ada hakikat. Orang akademis hafal semua ilmu, kenyataan keadaan itu ahli istirahat. Wasani ar-rujuk lima yajiduhu an-nadhiru bi nafsihi min ilmin wa 'amalin wa halin wa tab'in. Nah ini yang menjadi rujukan referensi, ya, referensi yang didapati oleh orang yang melihat itu dirinya. Ukurannya itu dirinya. Tentang ilmunya, amalnya, keadaannya, dirinya. Tadi itu kalau dia menghormati saya berarti jauh, itu standar dirinya. Karena dia merasa mungkin cucu Nabi, mungkin cucu Sunan Boneng, bukan Sunan Bonang. Jadi dia merasa dia ada apa ya? Ada tuah. Kalau dia tahu gue ini siapa, berarti dia wali. Kalau gue menghargai kan, ya, itu jahil dan tidak akan pernah bertemu wali dan tidak akan pernah mendapat manfaat. Karena ada konteksnya, ada penghalangnya itu. Jadi rujukannya dirinya. Apa yang ada dalam pengetahuan dia, apa yang ada dalam hal jiwanya, dan apa yang ada dalam karakternya. Dan wali begitu nih, kata dia. Fakullu man lam yuwafiq muradah wa la yajillahu ala ma yuqdaru al ma yuqaddaru li nafsihi la yarahu syai'an wa in ra'ahu fala yuqabilu lahu wa in qadalahu fala yumkinuhu as-sabru alaihi. Setiap orang yang tidak sesuai tujuannya, tidak berlaku berdasarkan penilaian pada dirinya, maka dia tidak pandang apa-apa. Ya, bukan wali. Kalau dia pandang, wah kayaknya wali dia tidak akan mengikutinya. Kalau juga dia coba untuk mengikutinya, tidak akan sabar karena ada motifnya itu. Itu sebab ada ungkapan begini: jika kau datang kepada seorang wali, buang ilmu, buang kesolehanmu. Ya. Bahkan jaga lidahmu dan hatimu di depannya. Karena mereka itu punya khususiyah, anwar, nur. Itu yang kita ingin Allah memancarkan dari hati kita. Dan jangan ada kotak hijab. Al-qurbu hijab. Hubungan dekat hijab. Keluarga, tetangga. Wal mu'asaratu hijab. Yang hidup semasa hijab. Antum baca silakan. Semua lama berabad-abad. Kan setiap ada biografi ulama, ya,
Misalnya ada ulama, ada biografinya, sejarah pribadinya kan, namanya apa, keturunannya siapa, gurunya berapa, muridnya belajarnya di mana. Lalu ada satu sub pasal itu apa, sana ulama, pujian ulama. Lihat, yang memuji adalah orang yang setelahnya. Gak ada orang yang memuji sejamannya, gak ada. Apalagi sama ulama dan ustaz, tidak. Karena khususnya itu tidak akan kelihatan kecuali orang yang ingin Allah, baru basariah itu Allah ketepikan dan dia terus melihat khususnya, maka dia mampu mengikutinya, beradab kepadanya, dan dia mendapatkan wilayah itu. Kalau tidak, tidak. Bahkan ada ungkapan, man qala lima sayyidi faqad qada al-madad. Barang siapa yang berkata kepada gurunya, kenapa guru melakukan itu? Putus madad. Itu ada. Adab itu apa? Adab itu kecakapan menempatkan diri. Kamu siapa? Kamu cari apa? Ingin apa? Bagaimana menempatkan dirimu untuk mendapatkan? Kan dulu ada kisah Abi Yazid atau kisah Sidi Abdul Qadir kan, ada anak seorang gubernur. Lihat kehebatan Sidi Abdul Qadir datang, diantar sama gubernur. Namanya gubernur yang ngatur banyak pengiringnya. Bawa anak, assalamualaikum, Syekh, ini anak saya. Oh gubernur ya, ini tolong ajarin supaya jadi seperti ente. Kata Syekh Abdul Qadir, oh ya. Yang hari dia ikutin Syekh Abdul Qadir sebagai anak gubernur. Ini kisah juga sama dengan Sidi Abi Yazid. Anak pembesar keluarga diraja. Begitu juga 15 tahun ngaji, ikut ngaji, dia mulai semua ngikut, tapi selalu di samping sebagai anak gubernur. Setelah 15 tahun dia mau sama Abi Yazid. Jadi yang bisa dia nulis kisah Sidi Abdul Qadir kayaknya orang saya lihat dengar semua ini. Ada karamat ayam tulang jadi ayam. Itu karamat itu juga terlalu sulit untuk memecahkan metodologinya itu untuk. Saya lebih suka menyindir kisah Nabi Yazid Islam. Si murid berkata, ya Syekh, setiap kamu bicara bahwa ada zaud, bahwa ada kenikmatan zikir, bahwa ada syukur kepada Allah, saya percaya. Tapi saya udah ngikutin berpuluh-puluh tahun, saya tak pernah merasakan itu dan mendapatkan itu. Kata Sidi Abi Yazid, aku tahu. Lah, kenapa tahu? Saya dibiarin begitu. Kamu tidak tahu. Saya mau. Tidak. Kalau kamu mau, ada syaratnya. Apa syaratnya akan penuhi? Boleh. Kamu robek baju sebelah, terus libat-libat sama kerang tali. Robek bajunya sebelah, terus libat-libat sama tali sama kalungan dari kerang. Terus robek-robek bajunya, kotor-kotorin mukanya, lalu datang kepada orang, katakan, wahai orang-orang, ludahi aku. Kalau ketemu bocah, wahai bocah, lempari aku dengan batu. Kaget dia, mana gubernur? Emang kudu begitu? Untuk dulu emang kudu begitu. Ada yang lain, itu yang lain. Untuk kamu dicoba, baru keluar langsung hilang. Langsung hilang, dirinya menangis. Pantas hijab dia. Nah ini tidak boleh memandang wali itu standar pemahamannya atau referensi pemahamannya adalah pemahaman diri. Maka akan dikritik. Enggak kayaknya begini sudah. Man qala lima faqad qada al-madad. Makanya dapat tapi tidak kenal.
manjur ketemu akhirnya dukun, bukan wali. Di otaknya dukun, ketemu dukun. Ini baru wali tuh. Ya. Ada seorang ulama di Syria, masih hidup. Umurnya sudah 100. Beliau sekarang tidak sakit. Tapi kalau dia sampai dengan kalau kesehatan. Pernah sekali terjadi dan ada 2-3 kali malah. Ada orang kelaparan, lalu duduk di majelis dia, lalu dipanggil oleh beliau dan keluar kurma di sana. Siapa yang pernah tahu? Saya pernah berjumpa beliau di Raja saya. Beberapa kali saya diundang. Tapi kalau mengundang harus bawa 4 orang ke rumah. Dan itu saya metodologikan gimana itu? Ngapain dia? Apa namanya? Memamerkan. Rupanya ada, karena dalam kegentingan Syria. Allah. Misal saya cerita ini di media sosial. Astagfirullah. Karena jika kita ingin mendapatkan nur dan makrifat ketika masuk tarekat, lil bawaid wal karomat, karena orang yang masuk tarekat nyarinya karomat, nyarinya faedah. Apa ini? Ini faedahnya. Ini faedahnya apa? Ini faedahnya apa? Udah, nggak dapat wali, dapatnya nur. Nyarinya karomat, kan nyari Allah. Dikiranya wali itu untuk wiridin untuk mendapatkan kehebatan, tidak. Kita dinasehati oleh tasawuf sedang mula-mula lagi ibadah dalam sana surga. Apalagi karena hebatnya. Kayak kemarin saya haji itu di Eropa, terlantar kan, gak punya kemah. Cepat. Baru dapat 100, ada orang yang print masih kebuli. So, kenapa? Orang doanya banyak banget. Dalam hati saya, baru baca istighfar udah datang. Lucu ya. Umar, ya, alhamdulillah gak ada di hati. Cuman Umar teman-teman tuh kan, orang udah mengeluh aja. Dan kita ibadah. Baru itu baru kita udah naik ke selawat datang Tuhan baru selawat terus dikir lah itu Pak es krim roti datang kata saya berarti kita berdoa kalau begini orang dikira berdoa itu untuk mendatangkan dan tasawuf itu tidak, jika kita mencari itu tidak ketemu wali. Ada orang beberapa orang datang kepada Al-Masjid mau ambil tarikat. Kata saya, kenapa ke sana? Itu jauh banget. Soalnya katanya saya pergi ke Anu, tapi yang ketemu jodoh saya dikabarin katanya antum. Soalnya di kampung saya itu muridnya kiai itu sudah banyak tamunya. Tamu. Dia bisa ngobatin orang. Oh jadi ente mau nyari tarekat supaya bisa ngobatin orang. Ya. Itu aku sampai berantem sama dia gitu. Dikira dukun kali. Akhirnya memang kebetulan lagi ada ngaji 3 hari. Kata saya, kamu jangan pulang di sini ngaji dulu 3 hari. Akhirnya baru begitu ya saya tahu. Itu yang saya tahu. Yang ente bilang saya nggak tahu itu kalau saya tahu. Tidak, karena mereka mencari bahwa kaidah kawaman
Fa in lam yaru syai'an min dzalik lam ya'budu syai'an. Kalau kelihatan keramatnya tidak ada apa-apa lagi, tidak ada apa. Bukan ternyata. Bukan. Nah masa dia jatuh dari pintu kejepit berdarah, bukan. Masa diomelin diri. Nah itu saya tiap hari diomelin diri sama saya. Kenapa bahasanya? Bahkan makin wali makin diomelin diri. Ente kalau misalnya bini ngomel tiap hari, alhamdulillah, ini tanda-tanda udah naik ini kuatnya. Saya dapat diomelin diri, saya jadi wali. Kawin lagi udah diomelin, udah jadi diomelin, udah diomelin, makanya nggak jadi wali. Wadhalika minal jahl. Kenapa orang masuk tarekat cari faedah-faedah doa dan karamat? Demikian itu karena bodoh. Waqtinanil wahm, karena bergantung kepada khayal ilusi. Wa taqyidihim bil awaid allati da'atil awam ila annahum la yaqiduna wa la yuriduna illa man yubaddilu lahum al-qadar. Dan bergantung kepada awaid. Apa awaid itu? Awal itu sebetulnya daripada awal itu ada dari luar biasaan yang menjadi motif orang awam bahwasanya mereka hanya meyakini orang yang mempunyai kemampuan itu baru. Justru dulu saya punya pikiran seperti itu, punya pemahaman seperti itu. Rupanya guru itu ngerti orang kita pikirannya begitu. Makin dibuat kayak orang biasa. Kata saya mana wali ini? Jangan mindset dalam dunia wali begitu. Mana wali? Lama-lama baru. Dan saya ingat sekali dulu saya mengatakan perbaiki pemahaman tentang asy-syaikh wal wali wal mursyid di otak orang-orang negara kamu itu. Perbaiki. Saya ingin sekali perintah beliau. Maka mula-mula dulu saya ketika mulai dakwah itu tiap hari menjelaskan manhaj wali. Siapa wali? Siapa wali? Sebelum saya menerangkan itu, saya membaca. Saya kalau membaca buku itu, saya cari satu judul, kemudian saya cari ulama yang menulis judul ini di abad-abad yang berbeda. Di abad pertama, abad kedua, abad ketiga, abad keempat.